warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai hari kiamat bersama pengurus Madrasah Aliyah di Kabupaten Bekasi. Ya, mungkin langsung saja kita membahas ya bersama penelitinya. Let's go. Saya tengah tangan Pak mengenai hari kiamat. Yang menurut pandangan aku sendiri, tidak ada. Iya, makasihnya bagus pertanyaannya karena ini dilontarkan oleh seorang mahasiswa. Maka habis 2 minggu harus bukan fleksibel, bukan gagal terurai. Hari kiamat adalah hari di mana manusia akan ditentukan amal kebaikannya, karena manusia ketika berproses disebut dengan kalau dalam surah Al-Zalzal itu adalah hari kebangkitan. Ya, jadi dalam surah Al-Zalzal itu kita silsilatil ardi zilzalah apabila diguncang dengan jangan pada seluruhnya terhancur rantau. Maka ketika itu akan dibangkitkanlah manusia dari alam tubuhnya yang berserakan menjadi kembali seperti manusia. Dan hari itulah manusia akan dihisab, dikumpulkan di padang mahsyar dan dipertanggungjawabkan kebangkitannya sesuai dengan surah Al-Qari'ah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan saya berbuat kebaikan pasti dia akan mendapatkan kebaikan meskipun seberat zarah atom. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sejenis apapun pasti akan mendapatkannya. Nah, itulah hari di mana kita tidak bisa mengetahuinya karena kita hanya mengenal hari kiamat itu dari keyakinan. Di dalam Al-Quran itu ada al-jannatu billahi wa malaikati wa kutubi wa yawmil akhir. Tadi kalian itu harus beriman kepada Allah dengan hal yang gaib. Allah gaib, belum bisa dilihat. Yang kedua malaikat yang bisa dilihat kecuali para nabi. Yang ketiga kitab bisa dilihat. Terus Rasul, ya, para nabi, kalau Rasul dari Allah. Terus hari kiamat juga sama, itu gaib, tidak bisa kita melihat kejadian-kejadian seperti itu, tidak bisa. Itu hanya kekuasaan Allah yang merencanakan kapan terjadinya dan kapan akan dimulainya. Tapi dalam hadis saling mengatakan, itu banyak hadis mengatakan bahwasanya hari kiamat itu akan datang pada hari. Dan jamaah itu udah viral gitu. Makanya saya umat tekan dari urutan kepada para salawat. Hanya syafaat Rasulullah yang bisa menolong kita. Yang kedua, dari Jumat itu kita beristirahat ke masjid. Kan seminggu sekali ke masjid. Padahal kan kita setiap waktu sih ke masjid ya. Iya. Nah, jadi kita cepat ke masjid. Berhias, mau menggunakan wangi-wangian, dengan pakaian yang baik. Itu sebenarnya suatu tanda kita itu akan menghadapi ya. Jadi dengan pakaian yang bagus, dengan Jumat, dengan bikin buku, dengan mandi Jumat, ke wudu, ke masjid, kemudian memperbanyak salawat, itu sebenarnya persiapan kita itu. Nah, itu kan kami nggak tahu kan ya, hari Jumat yang mana itu. Jadi kalau orang yang beriman itu pasti yakin ada dari zaman kapanpun pasti ada. Sebagaimana kita kalau kondisi kita sekarang ini, waduh, bulannya susah banget. Yang dibilang susah itu, suatu saat ada mudah. Sekarang awalnya aja, karena kadang-kadang kita ngeluh kan ya. Iya. Waktu menerima tugas ini, tapi kan kita karena nggak yakin, harus yakin. Setiap ada kehidupan pasti ada kematian. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Mudah yakin itu, harus yakin. Orang tua cari nafkah, ya Allah, pertama. Tapi suatu saat Allah akan mudahkan dengan menjadi anaknya yang baik. Jadi, ya dulu gitu.
Jadi menghadapi masalah, yang begini, nah, dan sebagainya, biasa. Kenapa? Karena yakin kita ini ada yang ngatur. Kita masuk Islam karena kita pengen diatur. Kalau kita nggak mau diatur, jadi kafir aja. Kalau kafir kan nggak ada yang bebas, terserah bebas. Mau sholat mau enggak itu urusan dia. Tapi kalau kita ketika masuk Islam, hidupnya diatur, makannya diatur, ibadahnya diatur, semuanya diatur. Udah jalanin aja. Satu, yakin iman kepada Allah. Rizki full sekali, insya Allah ada. Itu semuanya udah. Makanya kalau orang yang beriman menghadapi permasalahan, tenang aja, senyum aja. Tapi kalau yang kurang beriman, gelisah. Kan teman-temannya dibilang apa, bisa, ini bisa, wah serba apa gitu. Emosi yang keluar. Itu nafsu amarah itu terjadi banyak. Jadi nafsu itu adalah hawa nafsu, kita dikuasai oleh nafsu itu ada 4 kalau nggak salah. Nafsu yang pertama nafsu ilahi, yaitu seperti para nabi, para walida itu nafsu ilahi, nggak ada yang goyang dunia, nggak ada. Kedua nafsu malaikat juga sama, nggak ada. Ya, ketiga nafsu hewan. Nafsu hewan itu ya seperti makan, minum, nikah, apa, nafsu. Tentu lagi nafsu hewan yang buas bisa membunuh. Kita nggak ada nafsu hewan yang membunuh, ada tembak dia, berkelahi, bunuh. Nah itu nafsu hewannya yang sadis. Ya. Dan terakhir nafsu syaitan. Syaitan semuanya banyak, semuanya yang dikuasai. Makanya kemarin dengar lagi khutbah di sini, manusia itu kenapa malaikat itu menentang ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, kata malaikat, kenapa kau ciptakan manusia? Padahal manusia itu sering berbuat dosa, bahkan pertumpahan darah. Malaikat nggak tahu. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian semuanya malaikat. Apa yang terjadi? Iya, manusia ketika baik, banyak diomongin orang. Berbuat salah, apalagi diomongin. Berbuat baik aja kita udah diomongin orang, dipinta dan sebagainya. Apalagi berbuat kesalahan. Gitu kan. Nah, kita kembali kepada hari akhir. Hari itu merupakan yang tidak bisa ditentukan dan gantung Nabi pun tidak terbaik. Nabi Musa yang bisa berbicara dengan Allah hanya pun tidak bisa. Muhammad dekatnya pun ya itulah nggak bisa. Nggak tahu kapan terjadi dan cuma kalau tanda-tandanya pernah. Itu dalam hadis banyak, diantaranya wanita pengen laki-laki, terus laki-laki pengen jadi perempuan pengen jadi laki-laki, tanah yang tandus jadi penghijau, yang hijau jadi tanggung. Itu diantaranya hadis-hadis yang memang pernah dikatakan oleh Nabi. Dan kita harus yakin apa? Setiap sesuatu yang kita lihat dan kita rasakan itu merupakan hikmah. Ini teguran buat kita. Bahkan kita kalau berangkat ke laut, ke pantai, itu merupakan ibadah. Ke gunung ibadah. Dengan ucapan subhanallah, ya Allah, sekali. Ya. Semua sebenarnya apa yang terjadi ini kita tidak tahu. Hanya ucapan sebaik-baiknya. Ketika orang mendapatkan innalillahi. Ya, jadi innalillahi itu bukan untuk orang yang meninggal aja. Bukan. Misalnya musibah, misalnya dari motor misalnya, kalau kita dapatkan iya. Banyak orang kalau innalillahi itu tidak kan meninggal. Iya.
Makanya kan Allah memberikan keselamatan bagi pada ahad ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berilah salawat, bacakanlah salawat bagi Nabi. Insyaallah bisa bantu Rasul. Kita tepat tolerannya dan selamat tadi. Insyaallah. Ya sementara kan kita nggak tahu kan ya hari kiamat atau bagaimana itu. Jadi kalau kita berdental hari kiamat, jangan hari kiamat, kiamat kecil aja kita sering terjadi di kita. Contohnya apa? Kiamat sogir. Mungkin kayak jadi Bencana alam itu masih kecil sekarang masih gempa tanah longsor itu belum berapa, bahkan kita nggak sian lagi. Begini bencana banjir gini, dia belum menyadari itu belum seberapa. Kalau misalnya antum kuat-kuat, nah itu kiamatnya nggak terjadi. Kalau sekarang kan kiamat terus loh, nara buntung rokok kiamat cukai itu masih dianggap biasa-biasa aja kan. Makanya ketika manusia aja itu kiamat. Kiamatnya apa? Kiamat yang ketika kita ingin itu kita terlepas dari ruh. Ingin. Kemudian mati suri ya kayaknya. mati kecil lah itu. Kenapa? Karena lagi tidur kan kadang-kadang kita mimpi ya. Mimpi kemana? Kira-kira jasadnya di mana? Tetap di kasur kan ya? Iya, kemana-mana. Ruhnya kemana-mana, naik pohon mangga kemana, tapi jasadnya tetap tinggal di kamar. Iya. Dan ada ulama mengatakan kematian itu seperti itu, hati-hati. Ketika orang cabut nyawa, jasadnya yang siul itu ngeliatin jasad dan dimandikan. Maka ketika dimandikan, jasad itu nggak boleh disakitin. Harus diusap dengan pakainya pelan-pelan, dimandikan pelan-pelan, pada pelan-pelan. Karena ruhnya menyaksikan yang si mayit itu terasa dia dalam mimpi. Padahal kematian itu, nah, makanya kematian itu ya semacam gimana ya, sesuatu yang waktu itu makanya kan seluruhnya kan. Ya saya sendiri kalau lagi pas lagi tidur aja ya Allah, biasanya dia mati. Iya, Allah. Terus ada lagi kejadian yang mengingatkan pada kita suatu saat dunia ini tentang rumah kiamat ya. Tidak ada cahaya. Ya, yang matahari itu tidak tampak. Satu hari bahkan lebih dari satu hari. Ketika malam bangun pagi jam 6 harusnya kan matahari ada, tapi gelap. Jam 10 gelap. Jam 12 harusnya terik matahari gelap. Ya bayangkan itu banyak perasaan. Ya, aku khawatir ya Allah, belum ada persiapan, ibadah kurang dan lain sebagainya. Makanan memberikan nasihat, tingkatin homsan qabla homsin, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa hidupmu sebelum masa masih masa sehatmu sebelum masa baik. Masa kayamu sebelakang masa kosongmu sebelakang kesempitan. Ada di depan. Bahkan lagu Romai Rama ada itu. Iya, itu Romai Rama. Ya mungkin itu saja di sekedar hanya ya apa namanya itu diisikan gini sih ya gambaran lah gambaran yang kita yakini sekarang ini harus tetap kita yakini bahwasanya segala sesuatu kehendak Allah bukan kehendak dan maunya kita, maunya Allah. Kita seperti kumpul kita maunya Allah. Nasib alhamdulillah bisa bertemu ya Allah. Silaturahmi begini itu salah satu syarat mendapatkan keberkahan. Iya.
Nabi mengatakan majuridu ayyun satolahu fi rizqihi wa ayyun salau bi asarihi fal yasil rahimah. Karena kita ini dikatakan intinya dan diteguhkan dalam keimanannya maka hubungkan nanti atau ya jalan yang banyak. Mungkin terima kasih jawabannya ya. Iya. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga yang dari ada juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari wawancara kelompok kami. Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Pada hari itu, seluruh makhluk akan dimusnahkan, kemudian manusia akan dibagikan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia ini. Setiap amal, besar maupun kecil, akan dipertanggungjawabkan dan akan dihitung untuk menentukan nasib seseorang di akhirat. Surga bagi yang taat dan neraka bagi yang ingkar. Tanda-tanda hari kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diketahui kapan terjadinya. Namun Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk tentang tanda-tanda hari kiamat, baik tanda kecil maupun besar. Di antaranya untuk tanda-tanda hari kiamat kecil yaitu tanah yang subur menjadi tandus, kemudian perubahan moral manusia seperti laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Orang-orang tidak amanah menjadi pemimpin, kemudian ilmu agama yang semakin sedikit, sementara kebodohan semakin merajalela. Kemudian ada tanda-tanda kiamat besar, yaitu matahari terbit dari arah barat, dan kemunculan Dajjal seperti fitnah besar bagi manusia. Kemudian munculnya Imam Mahdi dan Nabi Isa yang turun untuk menegakkan kebenaran. Kemudian tidak adanya cahaya atau kegelapan meliputi bumi sebelum kehancuran total. Hari kiamat mengingatkan kita untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan bekal terbaik menuju kehidupan yang abadi. Sebagai manusia, kita harus memperbanyak amal soleh, seperti menjaga sholat 5 waktu dan meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak sedekah dan membantu sesama, kemudian menuntut ilmu yang bermanfaat dan menyebarkannya, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Marilah kita untuk memanfaatkan waktu yang tersisa di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ingatlah, kehidupan dunia hanyalah sementara, sementara akhirat adalah tujuan akhir. Dengan memperbanyak amal ibadah, menjaga hubungan dengan Allah dan sesama, serta menjauhi segala bentuk dosa, semoga kita termasuk golongan yang mendapat rahmat di akhirat nanti. Amin. Ya, itulah pembahasan mengenai hari kiamat. Dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.